Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dalam video ini, izinkan saya untuk berbagi mengenai bagaimana cara membuat nomor halaman yang berbeda pada satu dokumen Microsoft Word. Untuk contoh kali ini, saya menggunakan dokumen skripsi yang terdiri dari 23 halaman yang akan kita bagi-bagi format nomor halamannya. Yang bisa kita lihat di sini pada daftar isi, misalnya judul tidak kita masukkan, terus pernyataan originalitas itu halaman 3, bentuknya adalah angka Romawi kecil sampai dengan daftar lampiran itu Romawi kecil. Mulai pada bab 1 pendahuluan menggunakan angka, terus sampai dengan lampiran. Nah, ini angka di tengah posisinya. Kemudian pada daftar pustaka ini kita masukkan angka juga, tapi posisinya agak di pinggir. Nah, seperti ini. Ini saya perbesar nomornya untuk menjadi perhatian saja. Setiap penomoran angka pada tugas akhir baik skripsi, karya tulis itu pasti ada peraturan dari masing-masing kampusnya. Sebagai satu contoh, lampiran mengenai pedoman teknis ya. Keputusan rektor nomor sekian. Nah, di sini ada pada halaman 15 yaitu ketentuan penomoran. Nah, ini dia. Jadi penomoran halaman ini menjadi satu hal yang juga teknis dan perlu diperhatikan dengan baik. Misalnya di sini penomoran halaman tidak diberikan imbuhan apapun. Jenis nomor halaman ada 2 macam, Romawi kecil dan angka Latin. Nah, ini salah satu contoh peraturan atau format standar dari Universitas Indonesia. Mungkin dari universitas lain atau dari satuan pendidikan lain memiliki format yang berbeda. Jadi memang ada perbedaan ya. Angka Romawi kecil ini digunakan untuk bagian awal tugas akhir, kecuali halaman sampul diletakkannya sekian-sekian. Khusus halaman judul penomoran tidak ditulis tetapi tetap diperhitungkan gitu ya. Angka Latin digunakan untuk isinya dan bagian akhir gitu. Jadi ini salah satu contohnya. Bagaimana cara membuatnya? Baik, saya buka dulu file yang belum ada nomor halamannya. Baik, mari kita mulai. Kita buka file Microsoft Word-nya. Ini dia. Untuk dapat memformat nomor halaman yang berbeda pada satu file Microsoft Word, kuncinya adalah pada section break. Jadi kita harus membagi beberapa section atas file kita. Kemudian juga kita menempatkannya entah itu di header atau di footer. Apa itu header dan footer? Header dan footer adalah bagian atas dari halaman, ini header, dan footer adalah bagian bawah dari halaman yang bukan merupakan area penulisan. Biasanya header dan footer itu digunakan untuk memasukkan auto text, page number, kemudian mungkin saja kop surat, logo, simbol-simbol yang akan timbul selalu di halaman-halaman secara otomatis. Untuk dapat mengakses header and footer ada 2 cara, hanya dengan double klik. Nah, ini cara pertama, double klik di area atas sini, maka juga akan sama, footernya juga akan aktif. Dan halaman tulis teman-teman ini akan menjadi buram. Artinya header dan footernya aktif. Cara yang kedua adalah dengan mengklik edit header. Bisa juga di sini klik edit footer. Untuk kembali ke halaman tulis maka diklik saja di sini misalnya. Seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita perhatikan sekarang ini header sama, tidak ada bedanya. Footer tidak ada bedanya ya. Nah, jadi kita harus membagi dulu menjadi section. Caranya adalah letakkan kursor teman-teman pada bagian kiri sini di huruf S ini, kemudian kita klik layout, break, next page. Oke? Kok tidak ada terlihat apa-apa? Untuk memastikannya, coba kita masuk lagi kepada header. Nah, sekarang sudah berubah. Di sini header section 1. Ini header section 2. Jadi dokumen ini sudah terbagi menjadi 2 section. Section 1, section 2. Oke. Nah, kemudian
ini adalah section 2 akan kita buat sampai di halaman daftar lampiran. Kemudian bab 1 ini kita akan buat menjadi section 3. Caranya sama. Klik di sini, letakkan kursor di bagian paling kiri, kemudian kita sama layout, break, next page. Kita cek kembali. Nah, jadi header section 3. Oke, sekarang kita bagi section dulu. Kemudian untuk lampiran sama, kita letakkan kursor di bagian kiri sini di dekat huruf D. Kemudian kita layout, break, section break, next page. Maka dia sudah jadi 4 section. Oke, kuncinya adalah di pembagian section. Setelah section dibagi, sekarang kita masukkan page number-nya. Pertama, di halaman ini kita masukkan di footer, insert, page number, letakkan di bottom of page, kita taruh di tengah. Oke, ini masih ada nomornya karena same as previousnya belum kita nonaktifkan. Kita nonaktifkan dulu, kita undo dulu. Sini link to previous kita nonaktifkan. Oke, kemudian kita insert page number, bottom of page. Ini bagaimana memformatnya? Klik lagi page number sini, kemudian format page number, masukkan Romawi kecil. Oke, sudah. Kemudian kita perbesar biar terlihat ya. Saya perbesar jadi 14 dengan bold. Oke, sudah 2. Oke, ini masih semua masih sama nih. Nah, sekarang untuk di section 3 kita rubah. Ini same as previousnya kita hilangkan. Nah, ini kita rubah, kita hapus saja. Kemudian kita insert page number, bottom of page, center. Kemudian kita format, restart numbering. Oke. Kemudian kita perbesar fontnya menjadi 14 misalnya, biar lebih terlihat saja. Oke, kemudian di section 4 di daftar pustaka ini kan masih ngikutin ya. Nah, kita klik di sini, edit footer, kemudian kita tetap link to previous, kita putuskan. Nah, ini posisinya yang kita geser, bottom of page tapi ke pinggir. Kemudian hurufnya kita gedein lagi biar lebih kelihatan saja, 14. Oke, boleh kita lihat sekarang, ini di tengah, kemudian ini di pinggir. Nah, ini juga daftar isi. Sekarang kita bisa update daftar isi, kita update table, update page number only. Sudah selesai. Jadi halaman judul tidak ada halamannya. Halaman 2, 3 Romawi, 4 Romawi pada bagian awal. Kemudian pada bab pendahuluan nomor 1, nomor 2 ada di tengah. Bab 5 halaman 6, kesimpulan halaman 8, daftar pustaka 9 tapi ada di kiri. Seperti itu, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang membuat
tugas akhir, tetap semangat dan sajikan hal yang terbaik untuk kiprah di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.